pada hari Jumat malam. Saya dikejutkan dengan adanya penempelan sesuatu di teras. Nah, kok berani-beraninya nempel? Kalau ini rumahnya Prabowo gimana? Kayaknya nggak berani kalau itu. Karena dia tahu ini bukan rumah Prabowo, ditempel sama dia. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Sedap. Mau berlabuh kemana lagi hari ini? Langsung aja. Ya, hari ini kita lesehan aja nih ya, silaturahmi. Yoi. Membahas perkara yang lagi rame nih, tentang hukum dan ketidakadilan. Asal. Wabil khusus tentang kasus Pak Samuri. Yes. Ya, Bareng siapa? Bareng Bang Haris Ashar hari ini. Dan juga PH dari Pak Samsuri. Pak Samsuri juga ada Pak Wahyu juga. Pak Samsuri. Ya. Mohon maaf Bang, sebelumnya kita ada protap. Tos dulu Bang, biar enggak. Oh, tos dulu. Iya. Asal. Tos ya. Iya, kita tos aja lah ya. Iya. Kita mau bahas khususnya kasus yang lagi rame, Samsuri. Pak Iya. Samsuri. Bang, mungkin di awal dulu nih Bang. Gimana ceritanya Abang bisa menemui kasus ini Bang? Nemuinya, saya berteman sama Mas Wahyu. Yes. Mas Wahyu ini advokat yang sangat kondang di Jawa Timur, Oke. yang menjadi harapan para pencari ketidakadilan gitu ya, Oke. untuk mendapatkan keadilan dan kejelasan. Karena kenal sudah lama, lalu kira-kira berapa bulan lalu saya ada main lah kebetulan saya sering kan muter-muter di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, terus mampir ke sini karena Mas Wahyu jemput lah waktu itu ya, jemput di mana saya? Di Malang. Udah ngabarin bahwa ada kasus kayak gini-gini gitu. Terus bilang yaudah nanti saya mampir, terus dijemput di Malang sama Mas Wahyu, ngobrol-ngobrol. Tidak susah ya buat saya untuk memahami ceritanya dari Mas Wahyu waktu itu terkait dengan apa yang diderita oleh Pak Samsuri dan keluarganya. Jadi awalnya kira-kira seperti itu. Itu ya 1 bulan sebelum puasa ya. Iya. Bulan-bulan Februari lah. Akhir Januari. Februari. Penempelannya 31 Januari. Kita kan ketemunya Oh, iya. Februari. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Haris sendiri, seberapa serius sih Bang sebenarnya kasus ini? Karena Abang sendiri langsung turun mendampingi Pak Samsuri dari kasus ini. Kalau ditanya soal serius, menurut saya ini kasusnya sangat serius sih. Ada kesemena-menaan atau kesewenang-wenangan Oke. dari satu institusi keuangan yang cukup besar di negeri ini, yaitu Bank Rakyat Indonesia ya. Yes. Ya. Namanya sih Bank Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Salah satu bank yang masuk di 10 besar BUMN terkaya di Indonesia. Cukup besar, masif, ada di mana-mana. Lalu melakukan tindakan semena-mena kepada warga yang menurut saya, mohon maaf tapi saya mau menyebutnya Pak Samsuri dan keluarga ini layaknya warga pada umumnya lah ya. Yes. Luar biasa. Yang lugu, Yes. nggak punya urusan apapun dengan BRI, lalu tiba-tiba dihinakan di depan publik. Ini menurut saya kesewenang-wenangan ya. Menurut saya itu kalimat atau frasa yang ya dibikin sopan lah ya. Sebetulnya kemarahan kita jauh bisa lebih menuntun kita untuk menggunakan kata yang lebih keras gitu ya. Tapi ya kita pilih BRI melakukan kesewenang-wenangan dengan menghina Pak Samsuri dan keluarganya. Oke. Tapi secara case sebetulnya masuk ke perkara mana? Ini saya sama Mas Wahyu nempuh jalur perdata. Jadi nempuh jalur perdata. Ini sebetulnya yang pertama itu kan kenapa kita tempuh jalur perdata atau jalur hukum ini semata-mata untuk menunjukkan warga yang tidak mau dihina. Artinya jangan disemena-menakan, jangan jangan seenak-enaknya saja
Bank BRI sebagai institusi besar jangan seenak. Ini soal harga diri manusia. Ini penting. Yang kedua, kenapa kita nempuh jalur hukum lewat gugatan? Karena layaknya memang harus seperti ini. Tidak bisa dan tidak boleh penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan lewat mekanisme pidana. Karena itu namanya menyeret-nyeret negara ke dalam konflik dua atau lebih entitas warga. Tapi dalam konteks ini kan ini sebenarnya masalah institusi negara ya. Jadi situasinya saja sudah tidak seimbang. Yang satu institusi negara yang besar, ini ya Anda bisa lihatlah kondisi Pak Samsuri. Pak Samsuri ini kan pedagang ayam yang sudah 23 tahun lebih dagang ayam, dapat uang itu hariannya cuma 300 ribuan, jual ayam kira-kira 25-30 potong per hari. Jadi memang ini warga yang baik-baik, warga yang biasa, yang lemah gitu ya. Situasinya tidak adil. Jadi ya kita hari-hari begini kita nggak bisa biarkan negara dengan perangkat-perangkatnya itu mau semena-mena. Saya pikir harus dilawan. Dan kita menunjukkan cara melawan yang baik dengan cara hukum. Dan sektor hukumnya pun kita pilih yang tepat, yaitu dengan mekanisme keperdataan. Kita tidak ingin memenjarakan pejabat BRI-nya, kami hanya meminta pertanggungjawaban akibat tindakan dan kerugian yang dimunculkan dari tindakan tersebut. Nah, jadi sebegitu seriusnya kasus ini menurut saya. Nah, mungkin sebelum berjalan lebih jauh nih ya, mumpung ada Pak Samsuri juga di sini. Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak, awal mula kejadian ini seperti apa sih Pak? Gitu, kronologinya seperti apa Pak? Jadi begini Mas, waktu itu pada hari Jumat malam, saya dikejutkan dengan adanya penempelan sesuatu yang ditempatkan di teras depan tembok rumah. Itu ada tulisan yang menegaskan bahwa saya ini sebagai nasabah salah satu BRI di unit Pasar Pon. Sebenarnya saya ini nggak punya hutang sama sekali, nggak punya hubungan sama sekali sama bank itu. Maka saya waktu itu dengan adik saya Wahyu juga, saya mediasi berdua. Terus adik saya itu menyarankan, udah gini aja. Oh, bahasanya pada saya itu membahasakan anaknya. Kamu nggak usah, kamu nggak usah radikal. Ini ditempuh aja lewat jalur hukum. Kalau nanti kamu berbuat radikal, kamu nanti akan dipenjara. Makanya kita secara baik-baik aja melalui jalur hukum. Terus kebetulan waktu itu adik saya itu punya teman. Udah sekarang aku yang mencarikan jalan keluarnya. Nah, waktu itu kebetulan langsung ada jalan keluar lewat jalur hukum. Alhamdulillah saya ketemu Mas Wahyu sebagai pengacara saya sekarang ini. Akhirnya sekarang menempuh jalur litigasi nggih Pak Wahyu. Tapi sebelum masuk ke litigasi atau gugatan perdata ini pernah menghubungi secara non litigasi ke BRI Pak Wahyu? Jadi ada dua upaya yang sudah kita lakukan. Yang pertama pada waktu setelah kejadian tempel itu di tanggal 31 Januari malam sekitar jam 21 itu dari pihak keluarga mendatangi kantor BRI. Mendatangi kantor BRI menanyakan bahwa memang mereka mengiyakan bahwa mereka yang menempel. Ya kan? Dan bahkan mereka menyatakan bahwa ya kalau tidak terima ya silahkan mau diproses mereka siap. Oke, itu satu. Yang kedua, kita sudah mengirim surat keberatan, surat somasi ke pihak BRI, tapi tidak ada jawaban dari pihak BRI. Terkesan tidak mengindahkan ya Bang? Ya mungkin
eh, mereka menganggap ini bukan sebuah masalah. Yes. Jadi sudah menjadi habit dari Ah, sebuah institusi perusahaan, biasanya seperti ini nggak apa-apa, mungkin seperti itu. siap. Berarti Bang, kemungkinan kayaknya nggak cuma Pak Samsuri aja yang seperti ini Bang ya. Iya, Cuma iya, yang iya, iya. terblow up saat ini Pak Samsuri Bang. Ya, saya secara faktual saya mungkin tidak punya datanya ya. Yes. Tapi kalau lihat respon atau jawaban dari pihak Bank BRI ya, Ah, eh, kantor cabangnya, unitnya, kantor unitnya, yang jawabnya, menurut saya jawabannya juga menunjukkan, mengkonfirmasi kesewenang-wenangan tadi itu, bahwa mereka menganggap ini sudah baik dan tepat gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak cerdas, Oke. tidak cerdas dan arogan dalam melakukan penanganan. Jadi mungkin saya cerita sedikit lah ya latar yes. belakang. Stiker ini kan muncul karena ada, menurut BRI, kami juga tidak pernah dikasih tahu ke Pak Samsuri. Menurut BRI yang kami coba cari tahu belakangan ini ya, Oke. dari pihaknya BRI itu punya hubungan hukum, Hmm. punya hubungan hukum perkreditan KUR, kredit usaha rakyat, senilai 50 juta kepada seorang anak muda namanya Angger. Angger. Angger itu masih ponakannya Pak Samsuri. Nah, ini terjadi pada tahun 2023. Kira-kira bulan September tahun 2023. Berjalan 2 tahun. Jadi sudah satu waktu ditempel stiker ini kira-kira sudah 1,5 tahun lah. Oke. Siap. Nah, nilai kreditnya KUR itu 50 juta. Dikeluarkan oleh BRI unit Pasar Pon, Ponorogo. Menariknya, kredit itu dengan jaminan 1 buah motor. Oke. Oke. Yang dipegang oleh BRI adalah BPKB-nya. Oke. Motornya tidak, Yes. ya kan? Pasti kan Anda berpikir, wah motornya si Angger tuh ya. Ternyata bukan. Oke. Ternyata bukan motornya Angger. Nah, saya ingin memulai dengan kesimpulan mengatakan bahwa ini kami duga kuat adalah tindak kecurangan, penggelapan uang yang dimainkan, direncanakan, dijalankan oleh karyawan-karyawan di dalam BRI itu sendiri. Jadi Angger ini direkrut. Nah, Mungkin kalau bahasa hukumnya namanya ditipu daya, ditipu, diberdayakan. Jadi Angger itu diiming-imingi uang, ya kan, dengan 50 juta, saya kasih 15 juta, kamu cuma tanda tangan aja. oke. Kamu cuma kirim KTP sama tanda tangan. Nah, Nah, Angger awalnya nggak mau, tetapi akhirnya dideketin terus sama salah satu karyawannya, namanya Hafid. Hafiz. Nah, akhirnya tanda tangan. Jaminannya disediakan oleh Hafid. Menurut pengakuannya Hafid kepada Angger, itu motornya dia, tapi bukan atas nama dia. Ya kan? Wallahu alam, kita nggak ngerti. Itulah yang kemudian BPKB-nya dikasih ke BRI, Angger hanya suruh tanda tangan. Nah, itu latar belakangnya. Pertanyaan kita kemudian kan, ini kan BRI bank besar. BRI ini juga masuk atau terikat pada ketertiban di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di OJK itu ada regulasi-regulasi, salah satunya regulasi tentang tata cara pelaksanaan perkreditan untuk rakyat itu. Yang mana juga BRI sebagai entitasnya BUMN, entitas BUMN, dia terikat juga dengan aturan di Kementerian BUMN, misalnya yang mengatur soal tata cara perusahaan yang baik dan benar, good corporate governance. Nah, dari 2 poin itu saya ingin mengatakan bahwa tadi kenapa saya bilang
diduga ada fraud, ada kecurangan dan pencurian uang dengan tipu daya menggunakan Angger, itu harusnya kan kalau untuk kredit banknya survei. Yes. Ya. Heeh. Kamu ini saya kasih uang mau usaha apa? Karena kur. Karena kur kan. Nah, ini kan bukan petukur ayam Siap. kasih makan twing. Siap. Ini kur kredit usaha rakyat. Ya, ya. Kredit usaha rakyat, usahanya apa? Nah, kan ikan lele, usahanya opo le? Iya, berikan lele. Nah, usahanya apa? Nah, mestinya disurvei. Yes. Ternyata yang diatasnamakan adalah usaha bapaknya Angger, bengkel. Bengkel. Lah bapaknya kita tanya, Pak, pernah kasih persetujuan? Tidak pernah. Pernah didatangi oleh pihak BRI? Tidak pernah. Pernah Angger ngomong sama Bapak? Tidak pernah. Pernah si Hafid atau apa di luar kapasitas BRI datang ke Bapak ngajak kerjasama ngolah bengkel? Bengkel? Tidak pernah. Ya kan? Berarti BRI sudah cacat prosedur. Yes. Sudah cacat prosedur dia. Ya kan? Si Angger tidak pernah dikasih akad kreditnya sampai hari ini. Salinan PKH. Salinannya enggak? Salinannya nggak ada. Ya kan? Nah, Angger domisilinya di mana? Di rumah ini, rumahnya Pak Samsuri. Tertulisnya. Tapi sudah cukup lama Angger itu tinggal di alamat lain. Bersama bapaknya dan keluarganya. Bukan di rumah ini. BRI juga ngerti karyawannya bahwa Angger tidak tinggal di rumah ini. Oke. Berbulan-bulan, ini kan dari September 2023, rame ini kan Januari 2025. Hanya gara-gara Angger di 3 bulan terakhir sebelum ditempel stiker itu, Angger tidak bayar bulanan. Jadi Angger itu bukan hanya ditipu, tapi dia dipaksa bayar bulanan. Oke. Dan tagihan-tagihan itu, apa namanya, tidak pernah ada tagihan tertulis, dan waktu Angger membayar tidak pernah ada bukti pembayaran. Oke. Dan mereka tahu bahwa Angger tinggalnya di, apa namanya nih? Jalan Penanggang 1. Di Gang 1 di jalan yang ini. Tapi bukan di sini, di Gang 1. Di Gang 1. Nah, ketika Angger sudah tidak bisa membayar atau tidak mau membayar, saya tidak paham. Anda silakan tanya sendiri ke Angger. Heeh. Lalu tiba-tiba nggak ada Kulo Nuwun, nggak ada petir, nggak ada Jokowi. Tiba-tiba dipasang stiker malam hari tanpa memberitahu RT atau RW di sini, Tanpa izin. tanpa cari tahu Pak Samsuri. Karena kamu kalau ke rumah orang, masa BRI, udahlah kita nggak usah ngomongin soal tata tertib cara berbisnis kredit. Iya. Masa BRI ke rumah orang aja nggak ngerti pegawainya. Kan mestinya selamat malam, assalamualaikum, ya kan? Ada orang apa enggak? Heeh. Gitu. Nah, kok berani-beraninya nempel? Kalau ini rumahnya Prabowo gimana? Kayaknya nggak berani kalau itu. Karena dia tahu ini bukan rumah Prabowo, ditempel sama dia. Berarti kan dia diskriminatif. Menganggap remeh bapak ini dan keluarganya. Ditempel, jegrek. Disebutkan penghuni rumah ini menunggak, kurang lebih ya, saya bacakan aja lah. Oke, siap boleh. Penghuni tanah garis miring bangunan ini adalah nasabah penunggak dan dalam pengawasan khusus PT BRI, Oke. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Titik. Kemudian segera selesaikan tunggakan kredit Anda BRI unit Pasar Pon, kantor cabang Ponorogo. Penghuninya kan ini. Iya. Ada istrinya, ada anaknya, ada juga penghuni yang lain. Angger bukan penghuni sini. BRI bilang domisilinya sini. Domisili sama penghuni beda, Pak. Siap. Beda nggak? Beda. Beda. Lah masa begitu aja nggak ngerti.
Bang, tapi Kasihan. mohon maaf Bang, yang dijadikan agunan juga sebetulnya bukan rumah ini kan? Nah, itu soal tar dulu nih, soal penghuni tadi ya. Penghuni salah. Yang kedua, tidak ada orang satupun di dalam rumah ini yang punya hubungan hukum dengan BRI. BRI. Yang ketiga, tidak ada satupun dari penghuni rumah ini yang punya tunggakan. Oke. Nah, pertanyaan kamu tadi apa? Agunan yang dipakai. Nah, tidak ada mekanisme nempelin stiker. Kalau memang ada apa namanya jaminannya motor, ya eksekusi aja motornya. Kenapa ditempelin stiker? Nah, itu dia. Tapi kan motornya tipu. Masa 50 juta jaminannya cuma motor? Apalagi fisiknya cuma buku. Jangan-jangan buku AA. Tahu buku AA? Apa tuh Bang? Buku tulis yang kosong itu. Oh, Ya kan? buku. Jadi kalau memang itu ya eksekusi. Cuman kan mereka kan tertipu. Yes. Jadi mereka tahu bahwa mereka ketipu oleh karyawannya yang sudah tidak kerja di BRI, Oke. 2 orang, Heeh. lalu angger dikejar. Mungkin dilihat angger ini kosong, tempel stiker. Mekanisme apa itu? Yes. Ya kan? Nah, jadi ngawur-ngawurnya si BRI di Pasar Pon itu mau ditimpakan ke sini. Biasanya kayak gini-gini untuk menunjukkan bahwa mereka nanti lapor ke bosnya, nih kami sudah bekerja, Oh, kami sudah tempel. Nah, ini kan karyawan-karyawan yang nungguin gaji aja tiap tanggal 25. Nanti ditanya lagi sama bosnya, gimana si Angger udah bayar belum? Sudah saya tempel. Bulan depannya lagi gimana? Saya sudah datangi ke rumah pamannya. Saya datangi, apa? Ya udah begini. Dari laporan ke laporan, makanya rusak negeri ini. yes. Nah, pengawasnya, pimpinan-pimpinannya juga tutup mata Oke. sama kayak gini-gini. Nah, kalau tadi balik ke pertanyaan Anda, ini banyak nggak seperti ini? Mungkin banyak. Yang kayak gini mau masuk Danantara. Ah, Danantara kan? yes. Nah, BRI kan? Ini TBK loh, perusahaan terbuka di pasar saham. Makanya pasar saham kita anjlok kan waktu itu. Iya, iya, iya. TBK. Tebak-tebakan jadinya. Tebak-tebak. Dan memang kalau kita lihat masalah ini bukan sekedar salah paham ya, Yes. tapi memang ada kesewenang-wenangan dan memang Kerusakan di dalam ditimpakan ke orang yang nggak ada hubungannya. Nah, sekarang ini kan mereka kesian si Pak Samsuri pendapatannya menurun. Pendapatan menurun tuh masih bisa ditanggulangi. Nama baiknya rusak. Nah, itu yang Istrinya, anaknya tadi sampai sebelum kita mulai acara saya tanya. Mereka ditanyain orang, ditegur, dituduh. ah, Dan pasti kan tudingannya ke kepala keluarga, salah keluar. Samsuri. Gitu. Ini soal reputasi nilai yang sudah dibangun di warga. Kan nih kacau. Ya, ya, ya. Itulah seenak-enaknya negara tuh ya lewat institusi keuangannya. Apa namanya? Menghina orang di depan publik Berarti selain kerugian material juga ada imaterial. immaterial. dan material dan juga ada kejahatan di dalam BRI. Nah, Bisa jadi lari ke pidana, Bang. Penyerobotan pekarangan. Sebetulnya sih kalau unsur pidananya banyak. Ini mereka fraud nih apa namanya? Penggelapan, korup. Mereka juga apa kita investigasi Mas Wahyu ya, ngobrol-ngobrol kita dapat informasi. Ini penerbitan surat palsu, Oke. nerobos rumahnya orang, Heeh. gitu. Ya, seperti itu. Yang korban nih bukan hanya Pak Samsul dan keluarga, Angger juga jadi korban. Yes. Dia ditipu kan, direkrut untuk ngabisin duit kur di BRI. Itu. oke, oke. Udah, tos lagi kita, nggak usah. Mungkin sedikit nih Bang dari Pak Samsuri dengan pengawalan Mas Wahyu, terus ada Bang Haris. Bang Haris juga di sini. Apa Pak harapan ke depan dari kasus ini nanti? Ya, jadi kalau harapan kita sebagai rakyat kecil, karena merasa sudah orang kecil diinjak-injak, Iya. maka saya minta tolong sama Bang Haris sama Mas Wahyu, saya minta keadilan yang seadil-adilnya.
Oke. Udah gitu aja. Bang Haris mungkin terakhir nih Bang untuk masyarakat Ponorogo untuk kalau dengan hukum ya jangan takut lah gitu, lawan aja gitu. Ya, namanya negara kan ya bukan kadang, sering kali mereka menganggap bahwa mereka yang bikin kebijakan, kalau mereka salah, penegak hukum itu mereka anggap itu kawan-kawan kita juga. Iya. Masih dalam pagar pemerintah atau penguasa tadi. Nah, jadi saya mau bilang, ya lawan aja memang. Karena makin kita lawan, makin ketahuan salahnya pemerintah itu di mana. Nice. Ya, kadang mereka selalu mau ngambil kesimpulan bahwa ini duit negara, hilang 50 juta misalnya. Tapi caranya kok seperti ini. Dan ketika kami lawan di beberapa bulan terakhir ini, kita dapat informasi, kita coba cari informasi, sebenarnya justru uang itu ditilep sama mereka sendiri, pegawai-pegawainya. Mereka yang ruwet, mereka yang kacau, orang lain yang dikorbankan. Nah, jadi yang kayak gini-gini memang harus dilawan, gak usah takut. Memang ya menderita lah ya di awal-awal. Nah kalau kayak gini kan sekarang harus hidang, nggak dagang. Ah, Dagang tadi pagi, enggak kan? Ya enggak. Enggak. Gitu. Terpaksa masyarakat nggak makan ayam hari ini. Karena dia pedagang ayam kan. Makan ketan, Mas. Makan ketan. Iya, Jadah. iya jadah. sudah persiapan ya. Nah, jadi ya begitu. Nggak dagang, ya nggak ada pemasukan, ya kan? Ya ini selama proses ini ya mudah-mudahan terpulihkan gitu ya. Tapi ya pasti kan ada kepikiran, Nah, ya kan? Keluarga dan mantan-mantan pacar Pak Samsul ini kan pasti kepikiran, ya kan? Gitu. Nah, ini yang resiko-resiko yang harus kita tempuh. Saya pun jauh dari Jakarta, nggak apa-apa, saya dengan senang hati. oke. Karena keadilan itu melampaui batas. Siap. Dari Pak Wahyu. Ya, jadi kasus Pak Samsur ini seperti fenomena gunung es. Tampak di permukaan ujungnya aja, tapi ketika menggeliting menjadi bola salju semakin membesar. Jadi setelah Pak Samsuri ini kasusnya viral, itu ada laporan yang masuk ke kita. Banyak ya? Ya, itu yang sudah datanya lengkap, Bang, itu ada 5 perkara, Pak. Dan itu melibatkan oknum orang dalam semua. Di BRI. Instansi yang sama. Ya, iya, BRI. Di unit-unit yang lain. Ah. Pak Seblis dikit-dikit. Iya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya.